Baik teman-teman semua, halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Hafiz, saya dari Regular B, dari grup discussion 3 dengan NIM 1502405. Saya dari Sekolah Bisnis Manajemen, ITB, dan dari Program Studi Manajemen. Sekarang saya akan melakukan presentasi tentang Dindo, yang mana presentasinya berupa pengembangan Dindo sebagai perangkat pelacak berbasis Bluetooth atau Bluetooth Tracking Device. Langsung saja, kita mulai dengan latar belakangnya. Mengapa Dindo ini hadir? Yang pertama, kita mulai dulu dari masalah umum. Yang mana Dindo ini hadir karena terjadinya banyak kehilangan barang pribadi, ya seperti dompet, kunci, tas, perangkat elektronik, sering terjadi di lingkungan publik, ataupun kehilangan secara pribadi, mungkin karena keteledoran. Yang kedua, Dindo ini hadir untuk menawarkan inovasi teknologi, yaitu kemajuan teknologi, khususnya Bluetooth Tracking Device, menawarkan potensi solusi efektif untuk masalah ini. Kesenjangan riset, yang mana riset spesifik meneliti pemakaian Bluetooth Tracking Device untuk kebutuhan sehari-hari di kalangan mahasiswa masih sangat sedikit. Kebutuhan solusi dari Dindo diperlukan perangkat pelacak menjadi solusi praktis dan andal untuk masalah kehilangan barang skala kecil, berfokus pada efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang utama, bagaimana efektivitas penggunaan Bluetooth Tracking Device dalam mengurangi barang yang hilang? Pertanyaan kuncinya, bagaimana cara kerja dan kemampuan Bluetooth Tracking Device dalam membantu menemukan barang yang hilang? Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan Bluetooth Tracking Device dibandingkan tipe pelacak yang lainnya? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bluetooth dapat dikembangkan menjadi tracking device yang relevan? Selanjutnya lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan yang utama yaitu menjabarkan efektivitas penggunaan Bluetooth Tracking Device dalam mengurangi barang yang hilang. Tujuan lebih spesifik, menjelaskan cara kerja dan tingkat kemampuan teknologi Bluetooth Tracking Device dalam menemukan barang yang akan hilang. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Bluetooth Tracking Device dibandingkan tipe pelacak lainnya. Dan terakhir, mengetahui cara Bluetooth dapat dikembangkan jadi tracking device yang relevan. Metodologi penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi kinerja dan potensi Dindo berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Data dianalisis secara deskriptif membandingkan hasil pengujian prototipe dengan tujuan yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data ada 4. Yang pertama, studi literatur, yang mana kami menggali teori tentang Bluetooth tracking device, kemudian kuesioner online, yang mana kami menyebar kuesioner dan kami mendapatkan responden sebanyak 78 orang. Yang ketiga, kami melakukan wawancara, dan yang terakhir kami melakukan user testing dengan menggunakan produk kami yang berbentuk plasisin dan kemudian dievaluasi menjadi 3D printer. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat umum yaitu memberikan solusi praktis dan andal bagi masalah kehilangan barang skala kecil, memperluas pemahaman tentang perilaku dan kebutuhan pengguna dalam mengelola barang pribadi, menjadi referensi bagi pengembangan produk tracking device di masa. Ini tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia ITB, menyediakan data kuantitatif dan kualitatif terkait produk potensi Bluetooth tracking device seperti Dindo, mendorong inovasi dalam kombinasi fungsional dan SDK di perangkat elektronik, dan itu adalah manfaat penelitian yang saya lakukan. Dan selanjutnya itu sistematika penulisan. Yang pertama, di bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika. Bab kedua yaitu penggunaan Bluetooth tracking, IoT, wearable technology, dan kemudian di bab ketiga ada perancangan dan pengembangan prototipe Dindo. Yang pertama kami melakukan identifikasi masalah, perancangan produk, dan spesifikasi pemilihan bahan dan komponen, kemudian proses pembuatan dan integrasi sistem, dilanjutkan dengan pengujian produk, umpan balik pengguna, evaluasi, dan rencana pengembangan. Dan yang terakhir adalah bab keempat yang di mana terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya, landasan teori memahami teknologi Dindo. Yang pertama kita memahami dulu nih pengertian Bluetooth tracker. Bluetooth tracker ini merupakan perangkat kecil yang memisahkan material yang bersifat sistem kemagnetikannya, memanfaatkan medan magnet untuk menarik partikel magnetik dari campuran material non-magnetik. Proses ini memungkinkan pemisahan yang sangat efisien, selektif, dan ramah lingkungan. Prinsip kerja Bluetooth. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip kerja Bluetooth. Prinsip kerja Bluetooth ini dia memiliki teknologi nirkabel jarak pendek yang umumnya dapat mendetek dari jarak 10 sampai dengan 120 meter yang efisien, terutama Bluetooth low energy.
dengan konsumsi daya yang rendah. Proses kerja pelacakan Bluetooth, pemasangan dengan smartphone, penyiaran sinyal, pelacakan barang, dan fitur loss mode. Konsep IoT dan wearable technology. Dindo sebagai implementasi wearable teknologi yang terintegrasi dengan perangkat mobilisasi efisien dan memanfaatkan konsep IoT untuk kenyamanan dan efisiensi pelacakan. Kemudian ada gambaran produk Dindo dan fitur utama. Di sini bisa kita lihat, saya jelaskan terlebih dahulu. Dindo ini berbentuk gantungan kunci pelacak yang berbentuk dinosaurus yang unik, portable, dirancang dengan kombinasi fungsionalitas dan fashion. Fungsi intinya itu mengirimkan notifikasi real time saat terpisah dari smartphone dengan radius yang efektif berkisar 30 km. Keunggulannya kompetitif. Keunggulan kompetitif atau studi banding. Dia tuh mencakup untuk mengisi celah keterjangkauan dan fungsionalitas dibandingkan AirTag. Yang mana kita tahu AirTag, Title, atau SmartTag lainnya memiliki harga yang jauh lebih mahal. Dan mendukung lintas platform dan desain emosional. Di sini saya akan menampilkan produk Dindo yang mana dia berbentuk tracking device, akan tetapi dia itu bisa dikaitkan dengan keychain atau gantungan kunci, yang mana bisa di-attach di tas atau dimanapun. Sistem kerjanya bisa dilihat. Jadi Dindo ini akan disambungkan dengan smartphone yang mana disambungkan melalui perangkat Bluetooth. Jika dalam jarak tertentu yang disebutkan tadi sekitar radius 30 meter, misal smartphone ini terjatuh atau tertinggal, maka jarak koneksi akan terputus dan Dindo akan berscream, akan berteriak untuk memberikan alarm kepada kita bahwa HP tersebut tertinggal. Itu kalau misalnya produk yang ingin dijaga adalah HP. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan dan spesifikasi Dindo. Kami mengirimkan 78 responden dengan mayoritas 76,7% sangat membutuhkan alat pelacak barang tersebut. Lebih dari 7% pernah kehilangan barang penting dalam 3 bulan terakhir. Prioritas utama adalah notifikasi saat barang tertinggal, baterai tahan lama, dan desain yang menarik. Spesifikasi teknis di Indo adalah integrasi aplikasi mobile, notifikasi secara real time, lokasi terakhir, dan pengaturan suara yang bisa di-customize. Sistem pemberitahuan, notifikasi aplikasi dan alarm si Dindo. Kemudian ukuran pelacakan yang berdasarkan BLE sehingga jarak efektifnya hingga 30 meter. Ukuran dan desainnya yaitu 6x7 cm dengan bobot yang ringan hanya 10 ataupun sampai 30 gram. Desain kokoh, tahan air atau water resistant, dan tahan dari segala benturan. Hasil uji prototipe kami. Yang pertama, kami menemukan temuan positif dan saran. Yang itu user testingnya kami lakukan dalam berbentuk 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan di kelas ketika prototipe itu dalam Dindo masih dalam bentuk partisin, kemudian dari penyebaran kuesioner online yang menyebabkan 78 responden tadi, dan yang terakhir ada exhibition GBMF dengan prototipe 3D printed. Feedback kami sangat positif, kemudian produk dinilai terjangkau dan memberikan nilai yang sangat baik. Menggunakan analogi Pokemon Go efektif membantu pemahaman fungsi Bluetooth, kompatibilitas lintas platform, dan fleksibilitas pemasangan yang sangat dihargai. Kemudian ada juga isu terintegrasi dan implementasi desain. Isu kritis terintegrasi, alarm berpotensi mengganggu di tempat yang umum, akuran jangkauan Bluetooth belum jelas, tidak ada waterproof menjadi kelemahan, kurangnya prototipe visualisasi aplikasi penyulitan pemahaman, pengisian daya sering merepotkan, implementasi desain dan rencana iterasi, integrasi toggle alarm manual dalam aplikasi, kemudian pengujian Bluetooth lapangan yang lebih komprehensif dan lebih akurat dalam keadaan sinyal. Dan yang terakhir ada eksplorasi sistem baterai yang dapat diganti atau diisi ulang dengan praktis. Selanjutnya ada pembahasan hasil uji dan rencana pengembangan lanjutan. Kami mengevaluasi efektivitas Dindo saat di luar jangkauan radius 30 meter. Meskipun sensitif terhadap hambatan fisik dan akurasi yang kami gunakan yaitu berbentuk Bluetooth sangat terbatas dibandingkan GPS. Pembelajaran kunci kami dapatkan, pengembangan produk hanya separuh perjalanan, promosi dan feedback pengguna sama pentingnya untuk penyempurnaan produk. Rencana pengembangan fisik. Kami ingin melanjutkan dengan penggunaan material tahan air yaitu water resistant dan benturan, penyesuaian ukuran dan berat, variasi bentuk warna dan karakter. Jadi tidak hanya berbentuk hijau dan berkarakter dinosaurus, kami mungkin akan lebih meluas dalam hal ini. Dan yang terakhir, rencana fitur dan teknologi lanjutan, notifikasi jarak di aplikasi, pengingat lokasi terakhir, dan suara getaran. Baterai yang praktis dan aplikasi user friendly dengan multi device pairing dan zona aman.
Selanjutnya dan bagian terakhir ada kesimpulannya dan saran. Kesimpulannya penggunaan Bluetooth tracking device seperti Dindo efektif membantu mengurangi hilangnya barang pribadi. Dibuktikan dengan kebutuhan pengguna yang jelas dan kemampuan prototipe ini. Dindo berpotensi menjadi solusi efektif, ekonomis, dan inklusif. Kemudian saran yang kami dapati yaitu optimalisasi fungsionalitasnya, yaitu meningkatkan akurasi Bluetooth dan implementasi toggle alarm. Jadi akurasi mungkin harus lebih tingkatkan mungkin dari jarak 30 meter menjadi selebihnya. Kemudian ada penyempurnaan desain dan pengalaman pengguna, yang mana mungkin kami harus menambahkan material tahan air dan baterai yang praktis. Kemudian estetika, desain yang lebih bervariasi, tidak hanya dinosaurus, dan warnanya lebih bervariasi juga. Dan kemudian aplikasi intuitif, yaitu integrasi peta ataupun multi-device ketika dikonekkan ke Bluetooth nantinya. Dan yang terakhir ada validasi dan komunikasi pasar, uji lanjut ekstensif dan strategi komunikasi yang menonjolkan nilai ekonomi, nilai emosional di dalam produk. Terakhir, di sini bisa dilihat ini adalah daftar pusaka yang kami rangkum selama karya tulis ilmiah ini. Dan sekian saja, terima kasih. Saya Muhammad Rizal Hafiz dengan NIM 1924005 dari SBM Program Studi Manajemen. Hanya itu saja presentasi saya tentang TTKI sekarang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.